Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat nasihat Pak Kiai. Dulu saat nyantri tiap menjelang ujian, Pak Kiai Haji Imam Zarkashi, Allah yarhamahu, itu memberi wejangan dengan tekanan intonasi yang kuat pada kalimat, jangan seperti Napoleon Bonaparte. Yang lainnya alunannya biasa, lembut, tapi pas kata jangan seperti Napoleon Bonaparte itu kuat sekali. Mulanya saya bingung, mengapa Pak Kiai tak mau santri-santrinya seperti kaisar yang kami kenal sebagai jenderal yang gagah, berhasil memenangkan berbagai pertempuran. Dulunya anak kecil biasalah yang punya cita-cita gitu. Ternyata lama-kelamaan kami paham bahwa betapa seorang yang mulanya nampak seperti pahlawan, itu seperti seakan-akan pahlawan kebenaran lah. Ternyata hanya seorang pecundang yang takut menghadapi ujian. Bahkan dalam riwayatnya pernah kabur meninggalkan prajuritnya yang sedang terjepit. Kabur demi mengejar ambisinya. Mendekati kalangan agamawan, baik itu di Mesir maupun ke Vatikan, ulama atau pendeta rohaniawan Katolik, itu demi untuk memakai agama sebagai vested interestnya, sebagai kendaraan ambisiusnya untuk penakluk hati rakyat. Jadi fenomena orang menjadikan agama sebagai kendaraan ya memang sudah dari dulu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan ada seorang Arab Badawi yang datang ke Masjid Madinah Al-Munawwarah. Badawi itu langsung menembakkan air seninya dengan tenang, gitu kan? Di masjid itu inosen, wajah nggak berdosa. Sontak saja para sahabat Nabi SAW murka dan siap menghajar orang yang mereka pandang penista agama. Namun Rasulullah SAW, sang Nabi Rahmah, menahan para sahabatnya dari kemarahan. Beliau hanya tersenyum lalu menutup kembali air kencing si Badawi dengan tanah di masjid tersebut. Pada zaman itu memang kaum muslimin dilarang oleh Nabi SAW untuk sujud selain di atas tanah langsung. Walau sudah ada karpet mewah dari Syam atau Yaman, gitu. Tapi tidak. Bahkan pernah ada sahabat yang takut panas gitu pakai sorban, ditarik, atrib wajhaka fiturab, letakkan wajahmu di tanah. Gitu. Hikmahnya adalah agar manusia sadar berawal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Herannya, walaupun tanah pasir panas, tapi jidat Rasulullah SAW dan para sahabatnya saat itu tidak ada yang gosong, sebagaimana jidatnya orang Wahabi saat ini yang mencerminkan hati yang sombong bin songong. Iblis adalah makhluk pertama yang memelihara rasa sombong, tak mau sujud kepada Adam karena Adam terbuat dari tanah. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah satu di antara sahabat Nabi yang mendapatkan gelar Abu Turab, yang artinya orang yang jidatnya selalu ada bekas debu. Namun para pengikut Nabi SAW
yang seperti Imam Ali alaihissalam akan benar-benar menyiratkan cahaya sujud dari inner beauty hatinya yang tawadhu. Jadi maksud ayat simahum fi wujuhihim min asari sujud bukanlah jidat gosong karena hatinya sombong, tapi wajah yang penuh cahaya karena dada yang penuh cinta. Para pemirsa sekalian, kembali ke iblis Bonaparte, iblis laknatullah. Sifat yang ada padanya adalah I am holier than thou. Ini adalah virus ya. Virus yang akan menggerogoti siapa saja. Maka jika ada orang yang bermadhab ana khairun minhu, aku lebih suci, aku lebih baik dari yang lain, pastikan ia bukan saja sedang meniru Napoleon Bonaparte, tapi sedang meniru iblis. Maka agar hati kita ini tidak sombong, agar hati kita ini tidak merasa memiliki agama, padahal agama adalah milik Tuhan, agar kita ini tidak merasa melebihi tugas nabi dan wali, padahal para nabi, para wali juga menjalankan perintah Allah untuk hanya menyampaikan. Alaikal balagh wa alainal hisab. Engkau tugasnya adalah menyampaikan, tidak memaksa, tidak boleh memaksa. Wa alainal hisab, yang memvonis terakhir adalah kami. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menghakimi orang yang tidak mau untuk berkeyakinan seperti kita. Bahkan seperti riwayat hadis tadi, kita tidak perlu untuk menunjukkan pembelaan agama, membela agama, tapi dengan cara yang tidak benar. Menurut Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini ulama panutannya kaum Wahabi Salafi, bahwa sesuatu itu bisa dianggap sebagai ibadah kalau dua hal itu benar, yaitu apa? Niat dan cara. Jika niatnya benar dan caranya benar, baru itu ibadah. Kalaupun niatnya mau membela Tuhan, tapi caranya dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak disukai Tuhan, itu bukan membela Tuhan, itu bukan membela agama, itu sedang menista agama. Jadi fenomena Napoleon Bonaparte adalah fenomena orang-orang yang beragama dengan tidak dewasa. Orang-orang yang beragama tapi tidak faham ajaran agama itu sendiri. Maka agar kita dan generasi kita ini benar-benar menyiratkan cahaya cinta dari Sang Maha Cinta, agar kita dan generasi kita ini tidak diliputi oleh takabur hingga ke liang kubur, agar kita dan generasi kita ini benar-benar memiliki hati yang tawadu, hati yang penuh merendah di hadapan Sang Maha Segala. Maka mari kita didik diri dan generasi untuk menyadari bahwa secara jasad kita ini dari tanah dan kembali ke tanah. Maka senantiasalah kita ini ciumi bumi untuk cumbui ilahi, sehingga mudah-mudahan bisa kita bersihkan jiwa bahwa sesungguhnya tiada yang ada selain Sang Maha Ada. La cinta illa Maha Cinta. Demikian para pemirsa sekalian, barangkali ada yang komen tentang fenomena Napoleon Bonaparte yang sekarang sedang heboh. Silahkan komen di bawah. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dan generasi kita
mendapatkan cinta Sang Maha Cinta dengan cara mencintai sesiapa saja yang mencintai Sang Maha Cinta, agar Sang Maha Cinta menenggelamkan kita dalam kemesraan di samudra kemesraannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.